doa yang ma'thur tidak boleh diucapkan dengan bahasa lain, ya. Artinya doa yang ada di dalam Al-Quran dan As-Sunnah ya harus dibaca sesuai dengan teks tersebut, ya, yaitu dengan bahasa Arab, ya. Sedangkan doa yang tidak ma'thur tidak mengapa diucapkan dengan selain bahasa Arab. Para ulama telah menjelaskan akan hal tersebut. Pendengar yang beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sujud merupakan waktu terbaik untuk berdoa, ya. Ketika seseorang sedang sujud itu waktu yang paling utama, terbaik untuk memohon berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalilnya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, aqrabu ma yakunul abdu mir rabbih wa huwa sajidun fa aktsirud du'a, ya. Yang paling dekat, kondisi yang paling dekat antara seorang hamba dengan Rabb-nya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala, adalah ketika ia sedang sujud. Oleh karena itu, perbanyaklah doa ketika di dalam sujud. Hadis riwayat Muslim. Jadi para pendengar yang beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, diperbolehkan bagi seorang yang telah sujud atau yang sedang sujud ketika di dalam sholat, baik sholat yang wajib maupun sholat sunnah, untuk membaca doa-doa, baik doa untuk urusan akhirat ataupun untuk urusan dunianya. Kemudian diperbolehkan pula baginya berdoa dengan doa-doa yang berasal dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam maupun doa yang tidak ma'thur. Artinya boleh saja dia berdoa apa saja sesuai yang dia minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian hendaklah dia memilih suatu doa yang diinginkan, ya. Artinya tidak ada doa khusus, ya. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga menjelaskan, kemudian hendaklah dia memilih satu permintaan yang dikehendaki dan diinginkannya ketika dia sedang sujud. Namun para pendengar yang beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, bagaimana jika berdoa dengan selain bahasa Arab, ya? Doa dengan bahasa Indonesia, doa dengan bahasa Jawa, doa dengan bahasa Sunda dan lain sebagainya, ya. Maka dalam hal ini para ulama berbeda pendapat tentang hukum berdoa ketika sujud dengan menggunakan bahasa selain bahasa Arab, ya. Adapun mazhab Hanafi menganggap bahwa berdoa dengan selain bahasa Arab, baik ketika sholat maupun di luar sholat, adalah makruh, ya, dibenci, ya. Karena Umar bin Khattab radhiyallahu anhu melarang rotanatul a'ajim, artinya adalah berbicara dengan selain bahasa Arab, ya. Sementara dalam mazhab Maliki diharamkan untuk berdoa dengan selain bahasa Arab, ya. Jadi mereka dalam perkara ini, dalam hal ini, dalam masalah ini sangat ketat, ya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, menurut mereka dalilnya adalah wa ma arsalnaka mir rasulin illa bilisani qaumihi liyubayyina lahum. Tidaklah kami mengutus seorang rasul pun kecuali mereka berdakwah dengan bahasa kaumnya. Quran surat Ibrahim ayat yang keempat. Akan tetapi para pendengar yang beriman, di dalam mazhab Syafi'iyah masalah ini dirinci, ya. Ada rinciannya. Mereka menjelaskan bahwa berdoa dalam sholat ada dua macam, yaitu doa yang ma'thur, artinya yang terdapat dalam Al-Quran dan As-Sunnah, dan doa yang tidak ma'thur, artinya doa yang tidak ada teksnya langsung, nasnya langsung di dalam Al-Quran maupun As-Sunnah. Doa yang ma'thur tidak boleh diucapkan dengan bahasa lain, ya. Artinya doa yang ada di dalam Al-Quran dan As-Sunnah ya harus dibaca sesuai dengan teks tersebut, ya, yaitu dengan bahasa Arab, ya.
Sedangkan doa yang tidak ma'thur tidak mengapa diucapkan dengan selain bahasa Arab. Ya. Pendapat yang lebih mendekati kebenaran dalam masalah ini adalah diperbolehkan berdoa dengan menggunakan selain bahasa Arab. Ya. Pendapat ini juga dikuatkan oleh Komite Tetap untuk Penelitian Islam dan Fatwa Kerajaan Saudi Arabia. Mereka pernah ditanya, bolehkah seseorang berdoa dalam sholatnya dengan bahasa apapun, artinya adalah bahasa selain bahasa Arab. Kemudian, apakah hal ini juga membatalkan sholat seseorang? Maka mereka menjawab, para pendengar yang beriman, seseorang diperbolehkan berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam sholatnya dan di luar sholatnya dengan menggunakan bahasa Arab atau dengan selain bahasa Arab, sesuai dengan keadaan yang sudah atau yang paling mudah menurut dia. Ya. Ini tidaklah membatalkan sholat, kata mereka. Ya. Ketika dia berdoa dengan bahasa Arab, ya. Ketika seseorang yaitu di dalam sujudnya berdoa dengan selain bahasa Arab atau dengan bahasa Arab, namun ketika dia hendak berdoa dalam sholat, ya, selayaknya dia memilih doa yang terdapat di dalam Quran dan As-Sunnah. Ya. Boleh saja, ya. Tapi kalau dia punya kemampuan, ya, apalagi mudah baginya untuk menghafal, maka yang lebih utama adalah berdoa dengan bahasa Arab, apalagi doa-doa yang tadi, ya, yang ma'thur, yang ada di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian ada penjelasan lain dari Syekh Abdul Karim Al-Khudair, menyatakan bahwa seseorang boleh berdoa dengan selain bahasa Arab jika dia tidak mampu berbicara dengan bahasa Arab. Namun, setiap muslim dituntut untuk mempelajari bahasa Arab, sekedar sebagai bekal untuk beribadah dengan sempurna. Ya. Kalau dengan bahasa Arab, ya, seseorang bisa beribadah dengan sempurna, maka sudah menjadi satu hal yang lazim bagi seseorang untuk mempelajari, sehingga dia bisa membaca Al-Fatihah dengan benar, membaca ayat-ayat atau surat-surat dengan benar, zikir-zikir dengan benar, sehingga sholatnya khusyuk dan dia lebih menghayati bacaan-bacaan di dalam sholat dan ibadahnya. Jadi dibolehkan tadi, ya. Wallahu ta'ala a'lam.